Struktur dan fungsi jantung. Tahukah kamu, darah dapat mengalir ke seluruh tubuh karena di dalam tubuh kita terdapat organ yang berperan sebagai pemompa darah yang disebut dengan jantung. Nah, kalian pasti tahu, darah yang mengalir dalam tubuh kita ini dipompa oleh jantung dan disebarkan ke seluruh tubuh oleh pembuluh darah. Oleh karena itu, kita akan membahas mengenai organ yang berperan pada sistem peredaran darah. Jantung manusia terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Di mana fungsi dari serambi adalah memindah darah dari seluruh tubuh dan fungsi bilik adalah memompa darah keluar jantung. Jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh dan dibungkus oleh lapisan perikardium. Jantung memiliki lapisan dinding yaitu perikardium, epikardium, dan miokardium. Endokardium tidak hanya memiliki lapisan dinding. Jadi di dalam jantung kita ada yang dinamakan pulpa. Juga memiliki 3 kutub. Yang pertama, ada pulpa biscuvidalis yang terletak di serambi kiri. Lalu kedua, ada pulpa tricuspidalis yang terletak di serambi kanan dan juga bilik kanan. Dan yang ketiga, pulpa semilunaris yang terletak di pangkal aorta atau arteri. Yang berikut, proses peredaran darah besar dan darah kecil. Peredaran darah besar diawali dari jantung, tepatnya dari bilik kiri, sel darah yang mengandung banyak oksigen dan nutrisi tersebut akan dipompa dari bilik kiri melalui pembuluh nadi atau pembuluh aorta. Darah lalu akan dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan oksigen bagi seluruh sel di dalam tubuh manusia. Setelah menyelesaikan tugasnya mengangkat oksigen dan makanan ke seluruh sel manusia, kemudian mengangkat pembakaran yang berupa CO2 yang akan dikirim melewati pembuluh vena untuk kemudian dikirim melalui jantung, lebih tepatnya dikirim ke serambi kanan, maka darah akan mengalami peredaran darah kecil, yaitu peredaran darah dari jantung menuju paru-paru kembali ke jantung. Tujuan peredaran darah ini dapat untuk menukar kembali karbon dioksida menjadi oksigen secara rinci. Sistem peredaran darah kecil dimulai dari bilik kanan. Darah yang mengandung banyak karbon dioksida yang dikirim melewati pembuluh nadi atau arteri pulmonalis, lalu sampainya di paru-paru akan terjadi pertukaran antara karbon dioksida dan oksigen. Setelah oksida ditukarkan kembali dengan oksigen, darah akan dikirim melewati pembuluh vena dan masuk ke jantung, lebih tepatnya di serambi kiri. Berikut gangguan pada sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah pada manusia tersusun atas jantung, pembuluh darah, dan darah. Jika salah satu organ mengalami gangguan, peredaran darah akan mengalami gangguan dari tidak bekerja dengan baik. Apakah teman-teman tahu apa saja jenis gangguan pada organ peredaran darah manusia? Nah, penyebabnya gangguan peredaran darah ada 2, yaitu faktor non-keturunan dan faktor keturunan. Pada faktor non-keturunan yaitu seperti jantung koroner, hipertensi dan hipotensi, varises, anemia, kanker darah, dan leukemia. Sedangkan pada faktor keturunan hemofilia dan thalassemia. Baiklah, sekarang kita akan membahas gangguan penyakit pada sistem peredaran darah. Yang pertama tadi adalah jantung, koroner adalah gangguan
Hipotensi adalah kondisi ketika tekanan darah dalam tubuh menurun. Yang berikut, varises adalah pelebaran pembuluh balik mana. Varises sering terjadi di tubuh bagian bawah seperti betis. Yang berikut, anemia. Anemia adalah suatu keadaan seorang kekurangan hemoglobin di dalam tubuhnya. Yang berikut, leukemia adalah suatu kelainan darah karena jumlah sel darah putih memperbanyak diri tanpa terkendali yang mengakibatkan sel darah putih ini memakan sel darah merah. Yang berikut, hemofilia adalah penyakit keturunan yang menyebabkan tubuh kekurangan protein untuk proses pembentukan darah yang sulit membeku. Yang berikut, thalassemia adalah kelainan pada darah sehingga bentuk sel darah merah tidak normal dan